Pemirsa kasus rekonstruksi pembunuhan satu keluarga di Kelurahan Pauman, Indramayu, Jawa Barat akhirnya digelar di lapangan futsal pada Rabu 12 November 2025 kemarin. Dan polisi memperagakan 90 adegan mulai dari perencanaan hingga penguburan 5 korban dalam satu liang. Informasi lengkapnya sudah dihimpun rekan kami Eki Yulianto, wartawan Tribun Cirebon. Berikut keterangan selengkapnya untuk Anda. Ya, baik. Terima kasih Justina. Selamat siang menjelang sore Tribuners. Izin melaporkan dari Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, di mana suasana haru bercampur tegang mewarnai proses rekonstruksi kasus pembunuhan satu keluarga yang sempat mengguncang warga Kelurahan Kauman. Rekonstruksi ini digelar di sebuah lapangan futsal Burung Petijo pada Rabu siang kemarin. Polisi memperagakan total 90 adegan, mulai dari perencanaan, eksekusi hingga proses penguburan 5 korban dalam satu liang. Kasat Reskrim Polres Indramayu AKP Muhammad Arwin Bahar menyebut bahwa kegiatan ini dilakukan untuk memperjelas kronologi dan memastikan tidak ada fakta yang terlewat dalam proses penyidikan. Dari seluruh rangkaian adegan, ada satu momen yang membuat banyak orang tak sanggup menahan napas. Adegan ketika korban anak berusia 7 tahun, Ratu Khairunisa, sempat menangis sebelum akhirnya dihabisi pelaku. Dalam rekonstruksi itu terungkap bahwa pelaku sempat memberi susu kepada sang bocah untuk menenangkannya sebelum akhirnya menghabisinya di kamar mandi. Adegan ini menjadi bagian paling memilukan dalam proses rekonstruksi hari itu. Kepolisian memastikan kedua tersangka yang berinisial P dan R akan dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Ancaman hukuman yang menanti adalah hukuman mati atau penjara seumur hidup. Justina, polisi juga menegaskan seluruh proses penyidikan dilakukan secara profesional dan transparan agar kasus ini bisa segera disidangkan. Dalam kasus ini, kelima korban diketahui merupakan satu keluarga, yakni Sahroni berusia 78 tahun, Budi Awaludin 40 tahun, Ais Juwita Sari 37 tahun, serta dua anak mereka, Ratu Khairunisa berusia 7 tahun, dan Bella yang berusia 10 bulan. Dalam pelaksanaan rekonstruksi, polisi turut menghadirkan pihak Kejaksaan Negeri Indramayu untuk memastikan sinkronisasi berkas perkara. Sejauh ini tidak ditemukan fakta baru dari proses tersebut. Rekonstruksi ini menjadi bagian lanjutan dari pengungkapan misteri kelam pembunuhan keluarga Sahroni yang sempat mengguncang masyarakat Indramayu pada awal September lalu. Saat itu warga Pauman digemparkan oleh penemuan 5 jenazah dalam satu liang di halaman rumah Haji Sahroni. Bau busuk menyengat menjadi awal terungkapnya tragedi berdarah tersebut. Polisi bergerak cepat dan menangkap dua pelaku P dan R di wilayah Kedokan Bunder pada dini hari sepekan setelah kejadian. Keduanya diketahui memiliki hubungan dekat dengan korban. Pihak kepolisian menduga motif pembunuhan didasari rasa sakit hati akibat konflik sewa mobil antara pelaku dan korban. Kasus ini kemudian menjadi perhatian publik setelah Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, menyampaikan apresiasi kepada pihak kepolisian atas keberhasilan pengungkapan kasus tersebut. Kelima korban dimakamkan di tempat pemakaman umum Nyai Resik di Desa Sindang. Suasana haru mewarnai proses pemakaman ketika peti jenazah diturunkan ke liang lahat. Keluarga korban menyebut mereka kehilangan satu keluarga sekaligus dan berharap agar keadilan benar-benar ditegakkan. Kini setelah rekonstruksi dilakukan, masyarakat dan keluarga korban menaruh harapan besar agar kasus ini segera tuntas di meja hijau. Polisi memastikan seluruh berkas perkara akan diramukan secepatnya agar kebenaran bisa terungkap dan keadilan bagi keluarga Sahroni benar-benar ditegakkan. Demikian Justina, kembali ke studio. Ya, dengan adanya kegiatan rekonstruksi ini kan juga akhirnya akan memperjelas nih bagaimana kedua pelaku ini melakukan aksinya ya, pembunuhan berencana ini gitu. Jadi dari mulai perencanaan sampai dengan eksekusi para korban gitu kan. Jadi akan diketahui gitu kan dari awal sampai akhir ini caranya seperti apa, pukulnya bagaimana, kemudian setelah itu mungkin dikuburkannya gitu, karena yang dimuat di media juga kan agak simpang siur ya terkait dengan korban ini apakah ditumpuk dalam satu liang ataupun mungkin digejer tapi dalam satu liang gitu. Jadi ya, saya kebetulan ini mewakili pihak keluarga karena kebetulan keluarga sendiri kan banyak ya yang ada dari anak-anak. Jadi khusus pribadi saya sebagai keluarga sepupu ya, keluarga korban, yang saya sangat sedih atas kejadian ini menimpa keluarga gitu kan. Dan harapannya juga dari pihak keluarga ya, semoga pelaku dapat dihukum seberat-beratnya. Mungkin hukuman apa yang diharapkan? Ya, yang jelas hukuman yang
setimpal yaitu nyawa dibayar nyawa. Tadi dengan tadinya lihat rekonstruksi tadi itu gimana Mas? Emosinya ya, emosionalnya gimana Mas? Perasaannya? Ya cukup emosional ya. Artinya melihat kejadian ini kan istilahnya flashback ya, bagaimana kejadian yang sebenarnya gitu kan, fakta yang dilakukan oleh para pelaku ini gitu kan, kedua pelaku ini. Dengan Mas Niko ya? Bagaimana? Dengan Mas Niko? Ya, dengan Niko. Umur berapa Mas? Umur? Saya 38. Iya. Berarti Mas Niko ini apa? Saya sepupunya Mas Budi. almarhum Budi. Apakah terkait rekonstruksi hari ini? Jadi untuk rekonstruksi hari ini kami mengundang dari Kejaksaan Indramayu. Jadi untuk persamaan persepsi dan menggambarkan terkait masalah peristiwa pidana yang seperti apa, kejadiannya seperti apa. Jadi kita bisa melihat lebih detail karena diperagakan oleh para pelakunya langsung. Jadi untuk rekonstruksi ini ada 90 adegan. Ini sekarang sedang berjalan. Nah, di sana kita bisa menyimpulkan bahwasannya untuk orang-orang korban-korban yang dihabisi oleh para tersangka ini, yaitu meliputi yang pertama adalah saudara Budi, kemudian lanjut lagi ke saudara Saroni, lanjut ke saudari Oi dan anak-anaknya. Dan kemudian untuk jenazah itu ditarik ke belakang, dikubur secara berjajar dan tertumpuk juga, seperti itu. Untuk dari 9 sekian adegan itu dari awal sampai akhir? Mulai dari perencanaan sampai dengan pelaku meninggalkan TKP. Ada fakta baru yang terungkap? Untuk fakta baru masih sama seperti hasil pemeriksaan kita, masih belum ditemukan fakta-fakta baru. Pak, kalau tadi kita melihat itu saudara Prio yang mengawali semua atau gimana itu Pak? Saudara tersangka P yang mengawali dulunya, kemudian diiringi dengan tersangka R. Untuk korban yang balita itu katanya sempat diberi susu dulu Pak, ASI apa susu Pak, benar itu? Yang korban balita itu memang sempat menangis dan sempat ditenangkan oleh tersangka ini dengan minum susu. Tersangka siapa Pak? Tersangka P. Setelah itu dihabisi nyawanya atau gimana? Setelah itu korban anak ini dimasukkan ke kamar mandi, dihabisi di sana. Dimasukkan ke air bak ya? Dimasukkan ke bak. Oke. Untuk pasal sendiri gimana? Pasal kami ada 340, ya ancaman hukuman sampai dengan ancaman seumur hidup dan juga hukuman mati. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.